Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan. Supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Bacaan dari Injil Markus bab 12 ayat 28 sampai 34. Lalu salah seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Perintah yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Perintah kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepadanya, "Tepat sekali, Guru. Benar katamu itu bahwa Dia Esa, dan bahwa tiada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dan dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakaran dan kurban lainnya." Yesus yang melihat bagaimana orang itu menjawab dengan bijaksana, dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Sesudah itu, tidak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Shalom bro and sis. Kita akan sama-sama belajar mengenai hukum yang terutama. Seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus, manakah hukum yang terutama? Dan Yesus mengutip dari Shema Israel dalam Ulangan bab 6. Dikatakan demikian bahwa kita diminta untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Dan kasih Allah itu ditujukan kepada kasih kita terhadap sesama manusia. Saya akan memulai bro and sis dengan sebuah cerita dari dua orang filsuf terkenal dari Yunani klasik, yaitu Sokrates dan muridnya Plato. Dan Plato bertanya kepada gurunya Sokrates mengenai apa itu cinta. "Guru, bagaimana caranya tahu perbedaan antara nafsu dan cinta?" Lalu Sokrates meminta Plato untuk masuk ke dalam hutan, dan Sokrates bertanya kepada Plato, "Plato, kamu harus tahu apa itu nafsu dan apa itu cinta. Dan sekarang kamu sebaiknya masuk ke dalam hutan untuk mengetahui apa itu nafsu." Lalu Sokrates meminta Plato untuk mencari sebuah batang pohon yang ada di tanah yang paling panjang untuk Plato ambil, tetapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Bahwa batang pohon yang sudah diambil itu tidak boleh ditukar lagi, dan Plato tidak boleh putar balik mengambil batang pohon yang sebelumnya. Nah, itu untuk mendefinisikan apa itu nafsu. Lalu Plato berbicara dalam hatinya, ini mah gampang, mudah sekali. Lalu Plato dengan bangganya, dia masuk ke dalam hutan dan dia mencoba mencari sebuah batang pohon di tanah yang menurutnya paling panjang. Lalu dia melihat ada sebuah batang pohon yang cukup panjang. Lalu dia merasa bahwa di depan sana pasti ada yang lebih panjang. Karena kalau dia ambil tidak boleh ditukar lagi, itu aturannya. Maka dia yakin bahwa di depan sana ada batang pohon yang lebih panjang.
Dia jalan beberapa langkah dan betul, ternyata ada batang pohon yang lebih panjang daripada sebelumnya. Tetapi dia juga merasa di depan sana ada yang lebih panjang lagi. Dan kemudian dia mulai melangkah beberapa langkah lagi dan betul, ia menemukan sebuah batang pohon yang menurutnya lebih panjang daripada sebelumnya. Tetapi dalam hatinya dia masih merasa yakin di depan sana ada yang lebih panjang. Sehingga sampai akhirnya Plato tidak sadar dia berada di ujung hutan yang lainnya tanpa membawa satu batang pohon pun. Lalu Sokrates sudah menunggu di pintu keluar hutan itu dan bertanya kepada Plato, "Plato, mana batang pohonnya?" Lalu Plato dengan sedih menjawab gurunya, "Guru, maafkan saya. Tadi saya sudah menemukan satu batang pohon yang cukup panjang, tetapi aku selalu yakin di depan sana ada yang lebih panjang. Maka sampai satu titik aku tidak membawa satu batang pohon pun dan aku sudah berada di pintu keluar dari hutan ini." Lalu Sokrates tersenyum mendengar jawaban Plato dan Sokrates mengatakan, "Plato, itulah nafsu. Sampai kapanpun kamu mengejarnya, kamu tidak akan pernah terpuaskan." Lalu sekarang Plato, kamu ingin tahu apa itu cinta? Nah, sekarang kamu coba masuk lagi ke dalam hutan, lalu kamu mencari satu batang pohon dari pohon yang menurutmu paling tinggi. Kamu boleh tebang satu batang pohon yang menurutmu paling tinggi, tetapi ingat aturannya, tidak boleh ditukar dan tidak boleh putar balik. Nah, Plato dalam hatinya mengatakan, ini mah mudah karena aku sudah belajar dari pengalaman sebelumnya. Lalu Plato dengan percaya diri masuk ke dalam hutan dan dia mencoba melihat ke atas dan akhirnya dia menemukan satu batang pohon yang menurutnya paling tinggi. Lalu dia naik ke atas pohon itu dan tebang satu batang pohon itu. Dan akhirnya Plato mengambil batang pohon itu, membawanya terus sampai ke ujung hutan pintu keluar itu. Lalu Sokrates sudah menunggu seperti biasa dan bertanya, "Plato, mana batang pohon yang menurutmu paling tinggi?" Dengan percaya diri Plato mengatakan, "Ini guru." Lalu Sokrates bertanya, "Kamu yakin ini batang pohon yang paling tinggi?" Lalu Plato dengan yakinnya mengatakan, "Ya, saya yakin meskipun saya tidak melihat batang pohon yang lainnya. Tetapi saat aku memilih ini guru, aku yakin inilah yang paling tinggi, inilah yang terbaik. Aku tidak peduli lagi dengan batang pohon yang lainnya." Lalu Sokrates tersenyum mendengar jawaban Plato dan dia mengatakan, "Plato, inilah cinta. Saat kamu yakin itu yang terbaik, maka jaga sampai akhir hidupmu." Bro and sis, Yesus mengajarkan kepada kita melalui bacaan hari ini, melalui ucapannya yang mengutip Ulangan bab 6 ayat 4, yaitu Shema Israel, dengarkanlah hai orang Israel. Di sana mengutip dua hukum utama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dalam 1 Yohanes bab 4, penulis kitab Yohanes mengingatkan kita semua, yaitu bahwa kita tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak kelihatan kalau kita tidak mengasihi sesama yang kelihatan. Maka Yesus mengundang kita semua, mengundang saya, mengundang bro and sis untuk kita mencintai Allah dengan cara mencintai sesama. Hal sederhana bisa kita lakukan. Seperti Mother Teresa katakan, lakukan hal kecil dengan cinta yang besar. Dan bro and sis, sekarang kita sedang masuk masa Prapaskah. Tentu setiap rumah, setiap kakak selalu diberikan kotak APP oleh ketua lingkungan. Semangat untuk pantang dan puasa bukan hanya tidak makan dan tidak minum, atau hanya pantang dan tidak melakukan apa-apa. Misalkan kita pantang kopi, lalu kita tidak melakukan apa-apa. Kita pantang daging, lalu kita tidak melakukan apa-apa. Tentu bukan. Pantang dan puasa dalam gereja Katolik itu kita sertakan dengan berbuat kasih, dengan beramal kasih, dengan bersedekah.
kotak APP itu bisa kita maksimalkan. Seperti misalkan dalam satu masa kita menjalankan pantang dan puasa selama 40 hari ini, mungkin ada di antara Anda dan saya yang pantang selama 40 hari tidak minum kopi. Biasanya setiap hari saya beli 1 gelas kopi. Nah, uangnya itu saya simpan lalu masukkan ke dalam kotak APP itu selama 40 hari. Jadi saya memang pantang kopi selama masa Prapaskah ini, tetapi uang yang biasanya saya belikan untuk kopi, saya bisa alihkan ke dalam kotak APP dan nanti akan berguna bagi sesama yang membutuhkan. Atau mungkin ada di antara Anda yang selama masa Prapaskah 40 hari ini pantang untuk rokok. Satu hari misalkan 1 bungkus rokok. Lalu sisipkan setiap hari uang yang tadinya untuk beli rokok itu kita masukkan ke dalam kotak APP. Ini adalah contoh konkret. Misalkan juga ada di antara Anda yang suka makan di restoran maksudnya 1 minggu sekali, ya kan. Lalu karena masa Prapaskah pantang untuk makan di restoran. Maka uang yang biasanya digunakan untuk makan di luar atau di restoran dapat kita alihkan untuk dimasukkan ke dalam kotak APP. Itulah contoh konkret bagaimana kita mengasihi Allah dengan mengasihi sesama. Inilah makna pantang dan puasa yang sebenarnya dalam gereja Katolik. Tidak hanya makan dan minum kita pantang, kita tidak makan, kita tidak minum, melainkan lebih daripada itu. Lakukan hal kecil dengan cinta yang besar terhadap sesama yang membutuhkan. Maka Bro and Sis, mari bersama-sama kita tetap setia akan cinta kita kepada Tuhan, karena kita percaya bahwa kita mencintai Tuhan, kita mencintai sesama karena Tuhan telah terlebih dahulu mencintai kita. Yesus berkorban untuk kita. Misteri Paskah Kristus dari penderitaan, wafat, kebangkitan, dan kenaikannya ke surga membuktikan bahwa Yesus mencintai kita sehabis-habisnya dan Dia tetap setia sampai akhir hidupnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bro and Sis kita sama-sama menutup renungan kita dengan doa bersama. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena kami masih boleh diberikan kesempatan untuk belajar dari Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, untuk benar-benar mencintai Allah dan mencintai sesama seperti kami mencintai diri kami sendiri. Inilah 2 perintah utama di mana kami boleh belajar untuk sungguh-sungguh setia mencintai Tuhan, mencintai sesama sampai akhir tetap setia. Semoga kami dimampukan oleh Roh Kudus untuk boleh bersaksi sebagai garam dan terang dunia, terutama dalam masa Prapaskah ini. Kami boleh benar-benar dapat menyangkal diri kami, apa yang kami pantang, apa yang kami tidak makan dan tidak minum, dapat benar-benar kami sisihkan uangnya untuk dimasukkan ke dalam kotak APP, dan kami percaya bahwa itu akan sangat berguna bagi sesama kami yang membutuhkan. Terima kasih Bapa, ajarkan kami untuk selalu mencintai Engkau dan mencintai sesama seperti diri sendiri. Ini doa kami yang kami serahkan, yang kami panjatkan melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa bersama dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.